Selamat datang di tutorial Sitko, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga. Tutorial ini diperuntukkan bagi puskesmas, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan dinas kesehatan provinsi. Apa dan bagaimana mengenai Sitko? Mari kita ikuti secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, dan produktif. Perkenalkan, nama saya Rusdin Pinem, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Sains. Saat ini sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kami sampaikan terkait dengan sistem monitoring kesehatan kerja, kesehatan olahraga atau disingkat SIM-KK ke Sorga. Adapun pengertian daripada SIM-KK ke Sorga yang kami sampaikan ini adalah suatu proses dengan memanfaatkan aplikasi Sitko, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja Kesehatan Olahraga, yang telah dibuat oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sitko ini kami tambahkan 3 video tutorial. Pertama, video tutorial aplikasi Sitko. Kedua, video tutorial aktivitas pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. 3, video tutorial buku pedoman pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. Semoga ketiga video yang kami telah buat ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota, dan dinas kesehatan provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat, bugar, dan produktif. Langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka browser di laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Pada bagian address, silakan Bapak Ibu ketikkan sitko.kemkes.go.id, lalu tekan enter. Maka akan muncul halaman depan dari website Sitko itu sendiri, seperti yang tertampak pada layar Bapak Ibu. Lalu kita login sesuai dengan tempat kita bertugas. Bila bertugas di puskesmas, maka buka akun Sitko Puskesmas. Bila bertugas di dinas kesehatan, maka buka akun Sitko Dinas Kesehatan sesuai dengan akun yang telah diberikan. Setelah login Bapak Ibu, akan disapa dengan selamat datang puskesmas tempat kita kerja. Pada bagian sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa baris menu yang akan kita isi. Hal yang pertama yang harus kita isi adalah profil puskesmas. Silakan Bapak Ibu klik profil puskesmas. Profil puskesmas merupakan identitas dari puskesmas tempat kita kerja dan diisi semuanya sesuai dengan data puskesmas kita. Mulai dari nama puskesmas, kode puskesmas, alamatnya, kecamatan, jumlah penduduk baik itu laki-laki dan perempuan. Lalu jumlah usia produktif di mana mulai dari usia 15 sampai 64 tahun. Baik itu laki-laki dan perempuan, itu digabung jumlahnya. Lalu jumlah petugas puskesmas, artinya petugas yang berstatus ASN saja yang dihitung di puskesmas Bapak Ibu. Lalu apakah membina calon haji? Kalau membina silakan pilih ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih iya, maka nanti akan muncul menu kebugaran jasmani bagi haji di kesehatan
olahraga eksternal. Apakah memiliki peta wilayah? Silakan Bapak Ibu isi ya atau tidak. Dengan demikian, maka profil puskesmas telah selesai kita isi. Menu selanjutnya yang kita isi adalah kesehatan kerja. Bapak Ibu silahkan klik kesehatan kerja pada menu sebelah kiri. Maka akan muncul submenu yang baru, yaitu kesehatan kerja internal dan eksternal. Kita mulai dari kesehatan kerja internal ya Bapak Ibu. Silahkan diklik. Kesehatan kerja internal, pelaporannya dilakukan per tahun, tetapi harus diupdate setiap bulannya Bapak Ibu. Untuk yang belum memulai pelaporan tahun 2021, maka silahkan klik menu tambah atau edit data kesehatan kerja internal, lalu pilih tahun pelaporan dan klik lanjutkan. Perlu diingat untuk tidak melakukan pelaporan ganda di tahun yang sama, karena akan menghilangkan data-data yang sudah diinput sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pelaporan tahun 2021, maka silakan klik gambar pensil pada bagian menu aksi. Setelah itu, maka akan muncul 4 menu blok hitam. Untuk melihat isinya, maka kita harus mengklik masing-masing menu tersebut. Kita mulai dari perencanaan kegiatan kesehatan kerja di puskesmas. Silakan Bapak Ibu baca, lalu Bapak Ibu pilih ya atau tidak. Lalu kita masuk menu yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia. Silakan beri tanda centang jika telah memenuhi atau telah melaksanakan. Petugas pengelola program kesehatan kerja, jika ada maka centang Bapak Ibu. Apakah petugas terlatih kesehatan kerja, ya atau tidak? Dikatakan terlatih itu apabila pernah mengikuti orientasi kesehatan kerja ataupun olahraga yang diselenggarakan setingkat kabupaten kota atau provinsi atau pusat. Lalu, adanya tenaga jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, minimal 1 orang jakfung pembimbing kesehatan kerja. Silakan Bapak Ibu pilih ya atau tidak sesuai dengan kondisi puskesmas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih ya, maka akan ada kolom isian lanjutan, yaitu jenjang jabatan fungsional apa yang ada di puskesmas Bapak Ibu. Apakah jenjang pertama, muda, ataupun madya. Selanjutnya, dokter terlatih penyakit akibat kerja. Yang bisa dikatakan sebagai dokter terlatih PAK itu adalah yang pertama, pernah mengikuti pelatihan PAK yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, dokter dengan stambuk 2012 ke atas karena kurikulum mereka sudah ada tentang PAK. Yang ketiga, dokter dengan gelar Magister K3. Keempat, dokter dengan spesialis okupasi. Dari keempat tadi, apabila salah satu aja memenuhi, maka dokter yang ada di puskesmas Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai dokter terlatih PAK, maka silakan dicentang. Selanjutnya kita pilih menu pelaksanaan K3 di puskesmas. Silakan Bapak Ibu baca pernyataan di bawah ini, lalu beri centang jika pernyataan itu sudah dilaksanakan atau sudah memenuhi di puskesmas Bapak Ibu. Dan mohon untuk diupdate setiap bulannya. Lalu di bawahnya, tersedia dan mampu menggunakan APD, mohon diupdate setiap akhir bulan atau per periode. Jika periode sudah terlewati, maka tidak bisa di-checklist kembali. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk mengupdate data dari ketersediaan dan mampu menggunakan APD ini. Karena kalau sampai tidak dilaporkan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pelaporan pada bulan yang sudah terlewat. Atau bisa dikatakan, Bapak Ibu tidak mengerjakan hal tersebut pada bulan yang terlewat tadi. Menu yang keempat, jumlah pekerja yang dilayani. Untuk menu ini Bapak Ibu adalah kumulatif
total dari semua pekerja yang dilayani di puskesmas Bapak Ibu sepanjang tahun. Misalnya 1591 ini merupakan total jumlah pekerja yang dilayani di puskesmas mulai dari Januari sampai Oktober. Nanti di bulan selanjutnya silakan Bapak Ibu tambahkan jumlah pekerja yang dilayani pada bulan selanjutnya. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik save hingga muncul tanda centang hijau dan selesailah penginputan kesehatan kerja internal di puskesmas Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke kesehatan kerja eksternal. Silakan Bapak Ibu klik kesehatan kerja eksternal pada bagian sebelah kiri. Maka akan muncul 3 submenu, yaitu pelayanan penyakit akibat kerja, pendataan tempat kerja, dan data pos UKK. Langsung saja kita mulai dari pelayanan penyakit akibat kerja. Silahkan diklik Bapak Ibu. Maka akan muncul bulan pelaporan yang sudah pernah dilakukan. Untuk menu ini harus dilaporkan setiap bulannya ya Bapak Ibu. Untuk memulai pelaporan, silakan Bapak Ibu klik tambah atau edit PAK dan KAK. Pilih bulan dan tahunnya, lalu lanjutkan. Perlu diingat kembali untuk tidak melakukan pelaporan ganda karena bisa mengakibatkan data hilang. Buat Bapak Ibu yang sudah melaporkan untuk bulan terakhir, misalnya Oktober, silahkan klik gambar pensil pada bagian aksi. Maka akan muncul isian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Kita mulai dari penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan. Di sini sudah ada list diagnosa okupasinya. Jadi dokter puskesmas sudah bisa menentukan arah penyakit yang dikeluhkan pekerja ketika berobat ke puskesmas Bapak Ibu. Contoh, saya pilih diagnosa okupasi TB paru akibat kerja. Jumlah penyakit akibat kerjanya hanya boleh diisi oleh dokter yang terlatih PAK. Kalau tidak ada, maka yang boleh diisi hanyalah jumlah terduga dan dirujuk saja. Kalau jumlah penyakit akibat kerja di puskesmas Bapak Ibu lebih dari 1, maka silakan klik tanda tambah pada bagian sebelah kanan untuk memunculkan kolom isian diagnosa penyakit yang baru, lalu isi sesuai dengan data yang sudah ada. Setelah itu kita masuk ke menu kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja merupakan kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja dan dari rumah hendak menuju tempat kerja ataupun pulang dari tempat kerja menuju ke rumah dan mengalami kecelakaan, maka itu bisa dikatakan sebagai kecelakaan akibat kerja. Dan ini tidak harus memiliki dokter PAK baru boleh mengisinya. Yang penting ada surat keterangan kronologi kejadian dan ditetapkan sebagai kecelakaan akibat kerja atau tidak. Setelah itu klik save. Kita masuk submenu yang kedua, pendataan di tempat kerja. Silakan Bapak Ibu klik pendataan di tempat kerja, maka akan muncul list tempat kerja yang sudah pernah Bapak Ibu data. Untuk pendataan tempat kerja ini, yang didata adalah tempat kerja yang formal atau berbadan hukum resmi, seperti kantor camat, kantor desa, kantor cabang bank yang ada di wilayah kerja puskesmas, sekolah, dan lainnya. Untuk memulai pelaporan pendataan tempat kerja yang baru, silakan Bapak Ibu pilih tambah, lalu isi kolomnya sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Mulai dari nama tempat kerja, alamat, jenis tempat kerjanya, sudah ada listnya, tinggal kita menyesuaikan saja. Lalu jumlah pekerja secara keseluruhan dan jumlah pekerja perempuannya saja ada berapa di tempat kerja tersebut.
Lalu di bawahnya ada checklist upaya kesehatan kerja promotif apa saja yang sudah dilakukan di tempat kerja itu. Silakan Bapak Ibu checklist sesuai dengan kondisi tempat kerja yang sudah Bapak Ibu data. Dan di bawahnya juga ada upaya preventif apa saja yang sudah dilakukan di tempat kerja tersebut. Silakan Bapak Ibu checklist juga. Dan yang terakhir, apakah sudah melaksanakan GP2SP? GP2SP adalah gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif, di mana salah satu syarat dalam melaksanakannya adalah minimal tempat kerja tersebut memiliki 100 pekerja perempuan. Kalau misalnya ada dan sudah dilaksanakan, silakan Bapak Ibu pilih ya. Lalu klik save dan akan muncul nama tempat kerja yang baru saja kita input, alamatnya dan jenisnya. Seperti biasa, pada bagian aksi ada gambar pensil untuk edit ataupun update dan tong sampah untuk menghapus. Kita masuk ke sub menu selanjutnya yaitu pos UKK. Silakan Bapak Ibu klik menu pos UKK, maka akan muncul data pos UKK yang sudah pernah diinput sebelumnya. Pos UKK merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat kepada kelompok pekerja informal. Dengan syarat pembentukan minimal, terdapat 10 orang dengan pekerjaan yang sama dan 1 kader di dalamnya. Untuk lebih lanjut tentang pembentukan pos UKK, silakan Bapak Ibu klik link yang ada di deskripsi video ini. Kita mulai pelaporannya dengan klik tambah, maka kita isi semua datanya sesuai dengan data ya pos UKK yang akan kita input, mulai dari nama pos UKK, kecamatan, alamat, sektor jenis usaha, sudah ada list yang diberikan, tinggal pilih saja. Lalu jumlah anggota dan jumlah kader. Selanjutnya, potensi risiko kesehatan di tempat kerja yang paling dominan. Di sini juga sudah ada list, ada fisika, contohnya yaitu suhu, debu, kebisingan, getaran, dan lainnya. Ada kimia, yaitu semua yang berhubungan dengan zat-zat kimia. Selanjutnya, biologi, potensi risiko kesehatan yang disebabkan oleh makhluk hidup ketika bekerja seperti tergigit ular. Ergonomi lebih cenderung kepada posisi bekerja yang tidak sesuai. Lalu psikososial, jam kerja yang berlebihan. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang paling dominan sesuai dengan sektor jenis usaha pos UKK tersebut. Lalu apakah dilakukan pembinaan atau tidak? Silakan Bapak Ibu pilih ya atau tidak. Dan yang terakhir adalah tahun pembentukan pos UKK itu sendiri. Dikatakan pos UKK terbentuk dibuktikan dengan adanya SK setingkat kepala desa tentang pos UKK tersebut. Lalu klik save Bapak Ibu dan akan muncul data pos UKK yang baru saja kita input secara detail. Pada bagian kolom aksi ada 3 ikon menu, di mana gambar mata untuk melihat detail pos UKK itu sendiri, gambar pensil untuk melakukan edit data pos UKK atau melakukan update, dan yang terakhir adalah gambar tong sampah untuk melakukan delete ataupun penghapusan. Kita klik gambar mata, maka akan muncul detail pos UKK itu sendiri. Kita lihat yang paling bawah Bapak Ibu ada menu input kegiatan pos UKK. Silahkan diklik, maka akan muncul jenis kegiatan yang terbagi menjadi 3, yaitu promotif, preventif, dan kuratif. Begitu juga dengan nama kegiatannya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan pada jenis kegiatan promotif, maka nama kegiatannya apa yang dilakukan. Setelah itu Bapak Ibu klik save, maka akan muncul nama dan jenis kegiatan yang pos UKK itu lakukan.
Dengan selesainya penginputan Posukaka, maka selesailah penginputan Sitko tentang kesehatan kerja. Selanjutnya kita masuk ke menu kesehatan olahraga. Kita klik kesehatan olahraga, maka akan muncul dua submenu di dalamnya, yaitu kesehatan olahraga internal dan eksternal. Langsung saja kita mulai dari kesehatan olahraga internal. Silakan Bapak Ibu klik kesehatan olahraga internalnya. Maka akan muncul bulan pelaporan kesehatan olahraga internal yang sudah pernah kita laporkan. Untuk kesehatan olahraga internal sendiri, pelaporannya dilakukan setiap bulannya. Untuk memulai pelaporan, silakan Bapak Ibu klik tambah atau edit data kesehatan olahraga internal. Lalu pilih tahun dan bulan yang mau kita laporkan. Setelah itu, klik lanjutkan. Maka akan muncul dua menu bar hitam. Kita klik yang pertama untuk melihat isiannya tentang perencanaan terkait kesehatan olahraga. Silakan Bapak Ibu pilih ya atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, implementasi kesehatan olahraga di Puskesmas. Kita klik aja langsung. Maka akan muncul data terkait dengan peregangan, senam, dan pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai Puskesmas. Untuk peregangan, silakan Bapak Ibu pilih rentang waktu kalau ada dilaksanakan peregangan di Puskesmas Bapak Ibu pada bulan pelaporan atau Oktober seperti yang dicontohkan saat ini. Setelah dipilih rentangnya, maka kita harus mengisi jumlah peserta peregangannya dan total pegawainya. Untuk senam bersama minimal seminggu sekali juga ada rentang yang sudah diberikan, tinggal Bapak Ibu pilih rentang senam yang dilakukan di Puskesmas Bapak Ibu. Setelah itu isi juga jumlah peserta yang melakukan senamnya. Dan yang terakhir adalah pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai Puskesmas. Apakah dilakukan pengukuran kebugaran di bulan pelaporan Bapak Ibu saat ini? Kalau tidak ada, isi 0 saja. Kalau ada, silahkan isi kolom pengukuran 1 kali, ada berapa jumlahnya, dan pengukuran 2 kali, ada berapa jumlahnya, hingga pengukuran 4 kali. Setelah itu, pada bagian analisis kebugaran pegawai, kita jabarkan tingkat kebugaran yang diperoleh dari pengukuran kebugaran tadi. Saya akan mencontohkan. Untuk pengukuran 1 kali itu ada 10 orang, maka kita isi di kolom ini 10. Dan untuk pengukuran 2 kalinya itu ada 3 orang, dan kita isi di kolom 2 kali itu adalah angka 3. Lalu kita masuk pada bagian di bawah, bagian analisisnya. Di sini kita harus menjabarkan tingkat kebugaran dari 10 orang itu. Contohnya, dari 10 orang tingkat kebugarannya 3 orang tingkat kebugarannya kurang sekali. 3 orangnya lagi tingkat kebugarannya kurang. Dan 4 orang tingkat kebugarannya cukup. Dan untuk pengukuran 2 kali juga kita jabarkan. Misalkan mereka semua mendapatkan tingkat kebugaran cukup, maka pada bagian pengukuran 2 kali dan tingkat kebugaran cukup kita isi angka 3. Setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita masuk ke kesehatan olahraga eksternal. Langsung kita klik. Untuk kesehatan olahraga eksternal juga pelaporannya dilakukan setiap bulan. Untuk memulainya silakan pilih tambah atau edit data kesehatan olahraga eksternal. Diingatkan kembali untuk tidak melakukan pelaporan ganda untuk menghindari terjadinya kehilangan data yang sudah di-entry sebelumnya. Di sini saya sudah punya pelaporan bulan 10, maka saya klik ikon pensil untuk melakukan edit atau update data dan akan muncul input data kesehatan olahraga eksternal pada bulan Oktober. Terdapat ada 6 menu yang harus kita isi. Dimulai dari kelompok olahraga masyarakat. Untuk Bapak Ibu yang hanya ada 5 menu, itu tidak ada masalah.
karena pada bagian pembinaan calon haji, Bapak Ibu memilih tidak, maka hanya terdapat 5 menu saja, di mana menu jemaah haji hilang atau tidak muncul. Kita mulai saja dari pembinaan kelompok masyarakat. Kita klik tambah, lalu akan muncul 4 kolom yang harus diisi, dan kita isi sesuai dengan nomor urut yang sudah saya berikan di video ini. Kita mulai dari jenis kelompok yang dibina. Contohnya, kelompok olahraga voli, maka kita isi voli. Lalu total kelompok voli tersebut ada berapa? Misalnya ada 5 kelompok. Dan selanjutnya adalah jumlah kelompok yang dibina dari 5 kelompok voli tersebut. Misalnya ada 2 kelompok. Dan yang terakhir adalah jumlah total anggota kelompok dari 2 kelompok voli yang dibina tadi. Misalnya 16 orang. Lalu klik save dan akan muncul kelompok voli yang baru saja kita tambahkan. Kalau lebih dari 1, silakan Bapak Ibu lakukan langkah yang tadi. Kita lanjutkan ke menu ibu hamil. Ada berapa kelompok yang dibina dan total anggota kelompok yang dibina pada bulan pelaporannya. Untuk yang lansia juga sama dengan yang ibu hamil cara pengisiannya. Lalu menu sekolah, kita lihat isinya, yaitu pembinaan kesehatan olahraga di sekolah, ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita lihat tingkat SD, ada kolom isian jumlah SD yang dilakukan pemeriksaan kebugarannya. Ini jumlah SD-nya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, total siswa yang diperiksa, kelas 4, 5, dan 6. Jadi, Bapak Ibu bisa memeriksa kebugaran anak SD hanya dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 saja. Dan di bawahnya Bapak Ibu silakan jabarkan tingkat kebugaran mereka semuanya. Begitu juga dengan SMP, SMA, dan jangan lupa untuk melakukan save, penyimpanan data. Selanjutnya kita masuk ke menu jemaah haji. Kita mulai pelaporannya dengan klik tambah, lalu akan muncul alamat di mana dilakukannya pengukuran kebugaran jemaah hajinya. Contoh kita buat di alun-alun ibu kota. Lalu jumlah haji yang ada di wilayah puskesmas Bapak Ibu, contohnya untuk jumlah hajinya itu ada 100 orang. Lalu kolom di bawahnya jumlah calon haji yang diukur. Kita contohkan waktu pengukuran itu ada 60 orang. Dan pengukuran 1 kali ini jumlah haji yang diukur pertama kalinya dalam tahun itu. Ini ada contohnya ada 40 orang. Lalu pengukuran minimal 2 kalinya ada 20 orang calon haji. Setelah kita peroleh datanya, maka kita jabarkan kondisi kebugaran mereka. Jadi kita jabarkan tingkat kebugaran mereka. Dari 60 yang diperiksa kebugarannya, terdapat 5 orang tingkat kebugarannya kurang sekali. Maka kita isi di bagian kurang sekali ini dengan angka 5. Lalu ada 40 orang dengan tingkat kebugaran kurang. Kita isi 40 di sini. Dan ada 15 orang dengan tingkat kebugaran cukup. Maka kita isi 15 pada kolom cukup. Maka totalnya menjadi 60 orang. Lalu kita save. Lalu yang terakhir adalah menu ASN tingkat kecamatan. Langsung kita mulai dengan klik tambah. Untuk menu ini kita melakukan pengukuran kebugaran kepada ASN setingkat kecamatan, misalnya kantor camat. Kita pilih jenis instansinya Pemda, lalu lokasi kegiatannya di lapangan alun-alun kecamatan. Lalu jumlah yang diukur kebugarannya adalah 20 orang, dari total pegawai kantor camat tersebut 30 orang. Dan pengukuran 1 kali ada 20 orang. Setelah itu pada bagian kondisi kebugaran kita jabarkan tingkat kebugaran yang diperoleh. Misalnya 5 orang mendapatkan tingkat kebugaran kurang, maka kita isi angka 5.
10 orang tingkat kebugarannya cukup, kita isi angka 10 di bagian cukup, dan 5 orang tingkat kebugarannya baik, dan totalnya adalah 20 orang. Setelah itu kita save, dan akan muncul yang baru saja kita input tadi. Dengan selesainya penginputan kesehatan olahraga eksternal, maka selesailah pelaporan Sitco. Diharapkan dengan adanya video ini, Bapak Ibu lebih memahami tentang pelaporan Sitco dan meningkatkan kualitas pelaporan kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk Sitco kabupaten atau kota, kita langsung login menggunakan Sitco kabupaten atau kota yang telah diberikan. Selanjutnya, pada menu bagian sebelah kiri, kita langsung masuk kepada menu kesehatan kerja. Untuk memulai pelaporan, langsung saja kita pilih tambah atau edit data kesehatan kerja. Pilih tahun dan bulan pelaporannya, lalu lanjutkan. Kita mulai dari menu A. Silakan klik tambah. Untuk menu A, kabupaten atau kota harus memiliki SK atau SE tentang kesehatan kerja. Contoh, jenisnya itu peraturan wali kota atau bupati. Nomor surat dan tanggal kita isi. Selanjutnya perihalnya tentang kesehatan kerja atau terkait. Bisa jadi seperti kawasan bebas rokok. Pada bagian menu link cloud share dokumennya, Bapak Ibu silakan upload terlebih dahulu ke Google Drive, lalu pilih get link untuk yang dibagikan. Dan link tersebut silakan Bapak Ibu pastikan atau masukkan ke dalam link cloud dokumennya. Dan pilih status implementasinya sudah dilaksanakan. Untuk kesehatan kerja, kabupaten atau kota mendapatkan level 1 yaitu 30% puskesmasnya harus sudah melaksanakan kesehatan kerja level 1. Selanjutnya harus memiliki SK atau SE terkait pelaksanaan kesehatan kerja. Lalu dinas kabupaten kota harus sudah melaksanakan pendataan tempat kerja sektor formal dan harus sudah melakukan pendataan dalam pembinaan K3 Fasiankes. Dengan demikian, kabupaten atau kota bisa mendapatkan level 1 kesehatan kerja. Untuk kesehatan olahraga, dinas kabupaten kota itu harus memiliki 30% puskesmas yang sudah melaksanakan kesehatan olahraga level 1. Dan juga selanjutnya itu harus memiliki SK atau SE tentang kesehatan olahraga atau terkaitnya. Itulah yang harus dilakukan agar kabupaten atau kota bisa mendapatkan level 1 kesehatan kerja dan olahraganya. Sekian dan terima kasih.